Selamat datang di podcast sebelum tidur. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Selamat malam Jumat teman-teman semuanya. Mohon maaf kemarin kita nggak sempat upload karena kita emang belum bikin videonya. Karena teman kita harus pergi keluar kota untuk ada urusan lah. Ya. Salah satu dengan kita bertiga ini ada yang keluar kota guys. Karena ada acara keluarga jadi kita nggak bisa bikin video. Jadi di malam Jumat ini seperti tadi yang sudah kalian dengar di awal ya, kita akan membahas mengenai suatu permainan yang udah dari zaman dulu banget, permainan yang menghubungkan dunia kita dengan dunia lain, dan tak lain adalah bukan Jelangkung. Gue denger nama Jelangkung tuh kayak langsung merinding sih. Kenapa? Kayak udah kayak urban legend gitu. Iya, kayak urban legend gitu. Kenapa? Padahal tuh kalau Jelangkung ya, menurut sejarahnya, ini gue baca nih ya. Iya. Dan gue baca nih guys. Ya, kotor. Tutup tidak edit. Bisa diedit. Ini yang gue baca bahwa permainan Jelangkung itu pertama kali berasal dari kepercayaan Tionghoa guys. Tionghoa tuh Cai Langgong. Oh berarti bukan dari kita ya? Bukan. Ritual Cai Langgong itu merupakan upacara yang dilakukan masyarakat Tionghoa untuk memanggil dewa keranjang. Bukan mata ya. Dewa keranjang itu. Dewa keranjang. Nggak tahu. Ya, mungkin karena medianya itu berupa keranjang. Mungkin ya kan? Oh dia bukan kayak itu ya? Iya, soalnya kan yang ritual. Ini benar kata Dimas nih, ritual yang menjadi asal usul Jelangkung ini dilakukan dengan menggunakan media sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Mereka memanggil dewa atau roh nenek moyang mereka untuk masuk ke dalam boneka itu. Iya, soalnya yang gue tahu Jelangkung mungkin yang kita pahamin kan ya itu medianya kan kayak pakai gayung batok. Ya, terus dikasih kelapa ya, kayu nyilang gini tuh sama kain ya kan gitu. Tapi jerami. Yang gue tahu ya mungkin Jelangkung nggak cuman dimainkan di satu tempat gitu, misalkan di Pulau Jawa doang, nggak seperti itu. Jadi di setiap daerah kayaknya dimainkan juga, tapi mungkin dalam bentuknya yang berbeda. Medianya lain. Tapi emang mungkin ritualnya mungkin ada yang sama. Ya kan. Dan tujuannya mungkin sama. Kalau yang dari Tionghoa ini memang dia merupakan budaya guys. Ini dilakukan tuh pada saat malam rembulan. Malam bulan tuh lagi cerah-cerahnya. Oh ada waktu-waktunya. Iya, jadi ada anak muda itu memainkan ritual ini gitu. Jadi pakai boneka itu kan diangkat nih, misalkan kita angkat nih. Nanti kalau emang udah masuk si dewanya ini tuh bakal jadi lebih berat bonekanya. Dan dia mengangguk, bonekanya nanti mengangguk benar-benar menandakan bahwa memang sudah masuk nih rohnya. Jadi tinggal kita taruh di depan papan tulis. Oh nanti dia tanya dan dijawab pakai tulisan. Cuman kalau sekarang mah pakai HP kali, nanti dia ngetik gitu kan. Jangan canggih ya. Iya kan zaman dulu pakai mesin tik ya. Iya. Berisik dong. Iya, jadi kayaknya Jelangkung nggak bisa main sendiri kan ya? Nggak bisa, minimal bertiga. Minimal bertiga. Harus ada beberapa orang gitu. Iya. 2 buat pegang boneka, 1 buat yang baca ritualnya. Baca ritualnya. Cuma kalau lu tahu kan kayak tadi kita openingnya gitu kan kayak nyanyian atau kayak apa namanya cara untuk manggil Jelangkung itu. Atau mantra gitu. Itu mantra. Menurut lu itu mantra atau cuman kayak versi yang dibuat aja? Maksudnya kan pasti kan kalau misalkan mau manggil sesuatu itu ya mungkin mantranya masa iya sebuah nyanyian kayak gitu sih. Menurut lu gimana? Ini ya kan
Jalangkung di sini Yes, ya, pokoknya gitu lah, ya. bahas. Kita udah masalahnya kita udah bertiga nih. Iya, jangan dong. Apa Ya makanya itu kan yang ya kalau misalkan gue pribadi gue mahaminnya ya itu sebuah lagu gitu, bukan kayak buat Buat manggil. gitu. Apa memang lagu yang dibuat untuk manggil? Jadi kayak semacam ritual. Karena pasti ketika lo ingin memanggil sesuatu yang bukan dari dunia kita kan lo pasti ada melakukan sesuatu hal dulu gitu, Iya. ya kan? Dan juga kan lo perlu pakai sesajen, Iya, gitu bener. kan? Biar emang mungkin lebih apa ya? Kalau pakai Afdol. sesajen ya mungkin lebih afdol dan lebih cepat juga kali dapat makhluk yang mau masuk ke mana? Ke dalam medianya itu ya. Ah iya. Tapi Tuh. lu berdua ada pernah pengalaman atau Pernah gue main sekali mah. Sekali gue pernah main. Pernah pas SMA. Tapi nggak yang pakai boneka gitu. Dulu kan katanya bisa pakai koin. Jadi kita gambar nih. Lu tau kan kalau buku-buku tulis tuh ada halaman tengah. Iya. ya? Ya yang paling gampang sobek. Terus tuh lu lebarin gitu. Tulis tuh A sampai Z. Tapi pakai tapi dibenerin gitu, pakai koin gopean tuh, bener-beneran buat banyak, asal Siap present, update. sama bikin tanda tanya, sama apa lagi ya? Tanda tanya kalau nggak salah deh, sama ya atau tidak. Jadi nanti kita pakai koin, itu main berapa ya bro? Bersatu. Kita dulu. Wah, gue main berlima kalau nggak salah di kamar mandi sekolah. Lagi nggak ada guru guys. Emang sekolah gue emang terkenal dengan urban legendnya lah, di sekolah gue tuh emang serem. Kalau gue mainan nggak SMA. Nggak khusus di kamar mandinya doang atau emang Wah, sekolahnya? satu sekolah itu emang dulu katanya bukan sini lah, bukan situ lah ya, gitulah. Cuma gue mainnya bukan di spot di titik yang paling seremnya. Di kamar mandi emang paling pojok. Emang biasa buat ngerokok lah gitu. Tapi emang pojok buat kamar mandi. Itu jam sekolah. Jam gelap jam sekolah. Dan gak ada guru lagi nggak masuk. Terus iseng aja main gitu. Terus ada ini Gue sih merasakan gerak gitu sih. Jadi kan kita panggil dia rame-rame ini kan ya pakai panggilan tadi lah. Terus ada kok nggak ada kayak pertanyaan nggak ada apa-apa gitu. Cuma kita panggil lagi. Terus juga gue nggak pakai sesajen. iya. Main juga kamar mandi kan memang bener-bener mau iseng-iseng aja gitu. Juga gak datengin. Iya juga males gitu. Jadi bosnya ngapain sih? Kata-kata temen gue satu kabur. Karena itu udah mulai bergerak. Enggak, belum gerak dulu bang, kayaknya gua apa? Oh, udah takut iya, duluan. Kabur terus sisa berempat, udah tuh baru udah pakai fokus kan tuh, fokus, udah kayak tapi gua tuh kayak getar-getar gitu kan, getar-getar kayak apa sih? Tangan lu kayak ada yang maksa buat gerak. Oh itu. itu koinnya lu gue tahu. Iya, Jadi di situ rame-rame kan? Masing-masing orang tuh nyentuh koinnya. Iya. Oh, Koinnya satu doang kan? Itu doang. Oh iya. Jadi kayak gini-gini tuh, kayak tangan lu tuh kayak gini, kayak dipaksa buat bergerak. Cuma kan ya gue tahan lah, takutnya kan temen gue yang gerakin kan. Iya. Sampai dulu lu bukan gue apa kayak gitu. Karena belum mesin tuh, udah gerak tuh, muter. Itu di situ lu belum nanya kan? Belum masih muter-muter baru. Dan lu nyanyiin lagu itu. Nanti terus sampai muter-muter baru kita berhenti. Terus kita tanya, gue nanya namanya siapa gitu. Iya. Terus dia huruf M. Ya gue pokoknya ingat banget itu dia huruf M. Habis itu huruf I. Gue lupa antara N atau R. Habis itu gue cabut. Gue sudahi saja. Karena terakhirnya pas gue lepas itu udah jalan dia, ambil ke tasnya sobek-sobek kabur dan gue langsung. Tapi yang gue tahu, jadi tuh sebenarnya kalau misalkan yang gue tahu ya. Terus coba nggak bohong ini beneran. Kalau misalkan teman-teman gue yang nonton, mungkin kalian juga masih ingat pengalaman berapa ya? 17 tahun yang lalu kali. Iya, 16 tahun yang lalu lah kira-kira. Kalau Iya. masih ingat. Soalnya Jalangkung itu tuh deh, yang gue tahu. Jadi kalau misalkan emang lu panggil dan si itunya masuk, jadi nanti lu nggak bisa ninggalin begitu aja. Iya, harus isi juga. Makanya kan di situ kan di lirik lagunya pun datang tadi jemput, pulang tadi antar. Nah, jadi kita nggak bisa ngelepas gitu aja. Lu mesti bener-bener nyelesain sampai dia tuh pergi gitu. Iya, berdekat. Oh nggak Nggak marah. Takutnya marah dia nggak terima. Berarti lu nggak salah tuh. Salah emang, karena rame-rame. Iya. Salahnya rame-rame. Dia bukan gua. Terus udah bacok.
Itu pas kita keluar tuh berempat kan saya. Tuh pucet, Bray. Tapi keluarnya bareng-bareng. Bareng-bareng lah, nggak rebak-rebuk, nggak. Wah keluar pucet, semua tuh pucet. Kayak beneran coy gitu kayak ini beneran loh gitu maksudnya. Demi apa lu? Demi Allah gua nggak gerakin apa-apa, demi Allah gua nggak gerakin. Ya udahlah. Ya mungkin udah akhirnya kita semua dia masih mobil saya namanya dia semua ambil aja udah. Nggak berani gua. Tapi emang kalau main jelangkung itu pertanyaan-pertanyaannya paling seputar kayak namanya siapa, terus hidupnya di tahun berapa, misalnya itu terus juga, iya meninggalnya kenapa, biasa kayak gitu sih. Cuman emang banyak juga yang salah gunain kayak nanyain hal-hal yang sebenarnya nggak patut ditanyain ke mereka sih ya. Ya kayak buat judi. Nah ya kayak gitu tuh. Nanya apa sih itu namanya tuh? Nomor togel. Nah, kayak gitu. Itu berarti yang arwah-arwah yang masuk itu yang dipanggil itu random dong. Random. Cuman kan kadang kalau Apapun. menurut gue pribadi kayaknya kayak maksudnya gue juga nggak tahu ya, maksudnya takutnya dia bohong namanya, bohong tahun lahirnya. Namanya makhluk. Itu yang lebih gue takutin sih kayak gitu. Iya. Masalahnya kalian pernah dengar nggak? Jadi tuh ada salah satu nama yang bener-bener nggak boleh disebut. Iya kita tadi juga riset guys. Pada saat kita berjanji untuk kita menyebutkan namanya karena memang dia serem banget. Namanya serem banget. Kalian bukan namanya serem, kisahnya serem banget. Kisahnya serem banget. Jadi kalau teman-teman Google pun juga rada susah nyarinya. Iya. Soalnya tapi tadi kita udah ketemu ya namanya. Udah ketemu terus juga fotonya udah ketemu tapi tadinya niatnya kita mau nyebut cuman mungkin bukan foto kan tapi lebih ke ilustrasi kali. Ilustrasi. Tadi gue sama Dimas sempat lu yang nyebut, lu yang nyebut. Gue mau ngomong susah terus sampai gue bilang siapa Jok namanya Jok, gue pura-pura lupa karena kayak nyangkut di bibir tuh udah nggak bisa keluar. Tadi mancing gue buat ngocok. Menurut mitosnya memang ketika kalian bermain jelangkung dengan mediasi yang udah ada, media sudah lengkap, sesaji boneka dan semua udah lengkap, jumlah pemainnya juga udah lengkap. Ketika kalian menyebut nama itu, maka dengan sangat cepat dia langsung dia masuk. datang. Dia prioritas langsung masuk ke medianya. Kisahnya kenapa sih dia dulunya? Aduh, kayak gue males banget ngebahasnya tuh kayak gimana gitu. Mungkin ya pokoknya intinya dia dulu orang yang tanda kutip sakti. Iya. Bisa mengobati orang ya. Iya pokoknya ya, kayak gitu. Orang lah, bantu orang. Bantu. Terus dia meninggal. Cuma warga-warga itu masih butuh bantuan dia gitu loh. Dengan cara pemanggilan dengan cara menggunakan media jelangkung. Kayak gitu loh. Untuk panggil arwahnya dia lagi. Kurang lebih kayak gitu. Kayak gitulah kurang lebihnya kayak gitu. Sampai banyak yang manfaatin bukan cuman buat medis guys. Jadi kayak ada ya arahnya melenceng lah. Jadi tidak benar. Iya, jadi bisa dibilang takutnya ya dia bisa jadi merah juga sih. Paham kan maksud merah gitu. Ada marah kan. Jadi gitu lah mitosnya. Ya kita nggak mau sebut namanya, nggak mau manggil juga sih. Ya kalian cari sendiri lah. Ya kalian cari sendiri aja. Kita kasih depannya Nyai, udah itu aja. Ya depannya Nyai. Agak repot juga soalnya. Si Nyai ini jangan sampai Ini juga udah banyak kok dibahas di YouTube lainnya. Ada beberapa yang bahas sih, ada sih. Banyak yang bahas, cuman nggak pada nggak nyebut nama juga. Mereka kan udah berjanji untuk nggak menyebut nama. Karena daripada guys ya, langsung hidup tenang. Iya. Tapi lu pernah main nggak? Mana ada yang pernah main? Gue gak pernah sih, cuman kalau kayak denger cerita teman main ya pernah dulu kayak pas gue masih tinggal di Jogja. Cuman emang yang main temen lu? Iya, tapi ya bingung juga sih karena apa ya teman-teman gue mainin gitu kayak hal biasa aja sih. Iya, emang sebenarnya permainan kan. Iya sebenarnya permainan. Cuma emang itu permainannya menghubungkan kita dengan dunia lain aja. Tergantung kita cara gimana nyikapinnya gimana aja. Cuma emang berbahaya lah guys lah. Iya berbahaya. Banyak permainan yang lain kan. Iya. Banyak main aja sih kayaknya. Kan Mobile Legends aja deh. Emang kalau mau rental PS4 juga udah banyak, apa PS5 udah. Yang wajar-wajar. Kayak aja lah guys. Gak usah main kayak gitu lah Tapi bahaya. kayak jelangkung itu hampir di semua, jangan kan semua daerah, semua negara juga Ada punya. kalau di US kan Oija ya, Iya, mirip semua Oija kayak gitu-gitu. Kalau di US tuh biasanya dia manggil keluarga lu udah meninggal. Kayak misalkan nenek lu meninggal nih,
terus lu minta tolong sama yang orang-orang di semen itu suruh manggil arwah nenek lu, nanti dijawab tanya-tanyaan lu, kayak Iya. gitu. Ada pesan-pesan kan deh sebelum ada meninggal tuh, pesan-pesan apa sih kan belum sempat ngomong, nanti dijawab pakai papan itu. Nah itu yang gue maksud, takut gitu, maksudnya kayak Ya nyaman aja kan. itu dia yang dia mengaku-ngaku, itu tuh yang menurut gue tuh bahaya sih. Soalnya kan kita nggak tahu, kita nggak lihat fisiknya seperti apa ini apa, ternyata Oh, orang dia- lain, Iya. ternyata orang lain ya kan. Mungkin aja itu. Kita panggil misalkan neneknya gitu, atau yang datang kakeknya kan beda. Iya beda. Yang penting kalau nenek sama kakek masih nyambung. Kalau lu panggil nenek panggil itu kakek gue gimana? Beda kan. Udah pokoknya jangan bermain dengan hal-hal yang berbau jurik. Ya kalau memang kalian pengen harap ditemani oleh orang-orang yang Iya. tanda kutip bisa biar aman lah. Atau yang cuman iseng-iseng, kayaknya sih mendingan Ya renungkanlah dulu lah. Iyalah, jangan kecuali kecuali emang paham Iya. atau Ya. ada tujuan pasti. Atau bapak kalian sakti. Apa? kalau pas lagi pas bulan purnama terus juga ada tempat angker ya, Ya itu udah pasti kan cocok tuh ke Jalangkung bulan purnama. ada tempat Tempat angker ya kan. Kliwon. Tempat Kliwon, GG sih, atau kan pas mau sorok. Tapi lu pernah, gue sih gue nggak tahu ya salah atau benar ya, tapi gue pernah denger kayak kalau misalnya kita bikin bonekanya ya itu lebih berefek kalau misalkan kalau orang meninggal itu kan dimandinya kan pakai gayung Oh batuk. wah anjir. Itu- gayungnya itu. Ya gue sih nggak tahu ya, cuman kata mereka ya itu bakal lebih berefek sih. Jadi gayung. Karena ada memori untuk jadi kan menempel memori bekas orang meninggal gitu kan. Iya. Oh itu udah epic banget sih dibanding lu beli yang maksudnya gayung baru. Baru, iya, yang nggak bekas apa. Pakai gayung plastik bisa nggak sih? Bisa buat Yang love ya. Iya, gayung yang love. Kalau kadung batoknya sakit banget kalau mati. Oke guys, jadi kita guys bahasan malam Jumat ini mengenai Jalangkung. Terserah kalian mau mencoba atau tidak. Mungkin kalau lebih versi lengkapnya mungkin banyak banget di luar sana di YouTube sana yang ngebahas tentang ini. Jadi ya silakan Iya mungkin kalian menikmati lah, semoga Iya. kalian terhibur juga ya. mungkin teman-teman juga ada pendapat Pengalamannya lain. pernah Jalangkung boleh komen dong guys. Boleh komen, terus yang punya pendapat berbeda atau seperti apa Ya, kalian juga. mungkin kita masih ada yang kurang teliti untuk menjelaskannya. Mungkin kalian bisa lebih, oh jadi gini bang, gini boleh DM, boleh DM atau nggak boleh di komen nanti kita bacain. Kalau misalkan kalian emang punya cerita, kalian DM ya nanti kita bisa bantu ceritain. Yoi. Jadi ada mungkin nanti kedepannya kalau emang kita udah rame ya mungkin Udah ada banyak, sesi. udah banyak yang komen. Iya, sampai susah bacanya. Kita akan ada sesi satu hari mana kita akan bacain cerita-cerita kalian lah. Jadi kita bawain di konten ya guys. Oke. Yoi. Ya udahlah, videonya kita sudahin sampai di sini dulu. Yes. Dan seperti biasa gue mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa jangan lupa support kita dengan cara klik tombol subscribe, like kalau kalian suka, Dislike kalian kalau nggak suka. ya, dan jangan lupa juga share, komen, beri tanggapan positif ataupun negatif ke Yes. kita untuk masukan agar video kita bisa lebih baik ya Kembali, guys. Oke, salam terakhir dari kita. Sampai jumpa di next video. Bye. Bye. Кто-то ходит за окном и стучится в двери.